Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Apa kabarnya kalian semua? Amin. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau kita sehat. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya doa siapa baik Bapak tunjuk satu ketua kelas di sini untuk memimpin doa. Kelas. Gitu, boleh. Gitu ya. Baik teman-teman, kita berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya boleh kita kenalkan dulu biar tahu apakah ada yang masuk atau yang masuk. Habis. Nggak usah duduk ya. Boleh dari sisi kiri. Siapa itu? Gabriel Duyantoro. Alamat. Itu nama saya. Oh, berarti kamu sudah ada kan? Baca. Nama saya Sudiro. Sudio. Baik. Sudiro. Oke. Dan terakhir? Nama saya Nama. Ada yang ingat tidak? Minggu yang lalu kita belajar materi apa? Tidak Pak. Tidak ada yang tahu. Pada hari ini Bapak akan mengajar tentang teks prosedur. Nah, apakah ada yang tahu dari kalian teks prosedur itu apa? Ada Pak. Boleh saya teks yang mentutorkan suatu barang. Mentutorkan. Apa itu mentutorkan? Bapak tidak tahu. Sebuah tutorial Pak. Tutorial dari suatu produk, Pak. Betul Pak. Jadi Bapak itu benar. Jadi Bapak mau menjelaskan apa itu teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk melakukan suatu kegiatan atau proses tertentu. Nah, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan instruksi yang jelas dan terperinci agar pembaca dapat melakukan suatu aktivitas dengan benar dan efektif. Teks ini sering ditemukan dalam buku tunjuk resep makanan, manual penggunaan atau panduan teknis. Untuk ciri-ciri teks prosedur antara lain yang pertama memiliki langkah-langkah yang harus diikuti secara urut dan jelas. Yang kedua menggunakan kalimat imperatif atau perintah, misalnya ambilkan, adukan, atau periksa. Selanjutnya, biasanya disertai dengan alat atau bahan yang diperlukan jika relevan, seperti memasak, sebuah tulisan, dan panduannya dan juga alat tambahan. Selanjutnya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi struktur teks prosedur umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama tujuan, berisi penjelasan mengenai maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Contohnya cara membuat kue coklat atau langkah-langkah menggunakan komputer. Kedua, bahan dan alat opsional tergantung konteks. Menunjukkan sebuah bahan atau alat yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Biasanya muncul dalam teks prosedur seperti resep masak atau rakitan suatu benda. Dan terakhir langkah-langkah. Jadi langkah ini berisi urutan atau tindakan instruksi yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini harus disusun secara logis dan berurutan, menggunakan kata kerja yang imperatif. Jangan ketawa Bang ya. Imperatif, maaf tadi salah. Atau perintah dan jelas. Jadi dari 3 dari kalian ini saya mau masing-masing dari kalian memberikan contoh teks prosedur. Oke? Ya pastinya tidak boleh nih instan. Soalnya Instan.
Bisa. Soalnya itu terlalu mudah ya. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit buat kalian berpikir apa yang ingin kalian sampaikan di depan. Baik, Bang, mulai ya. Silakan. Saya Pak. Sudah ada Pak? Sudah ada. Mau jujur Pak? Di sini aja Pak. Di sini deh. Di sini dah Pak. Di sini Pak. Sini aja. Berani. Karena kamu sudah dewasa. Ayo Pak. Ayo cepat sekarang. Ya sudah dari situ aja. Prosedur menghidupkan rokok Pak. Sudah ada Pak. Mungkin kamu lihat dari ayah kamu ya. Betul. Bagaimana itu Gabriel? Yang pertama kita buka dulu rokoknya, lalu ambil satu batang rokok, terus kita taruh di bibir, lalu kita ambil korek, kita nyalakan korek, kita hidupkan Pak. Menurut kalian berdua, apakah ini termasuk teks prosedur atau tidak? Termasuk Pak, kamu pasti. Apa penjelasan dari kalian bilang itu termasuk? Berisi langkah-langkah. Betul. Bapak mengerti saya. Saya tidak menceritakan Anda. Baik, selanjutnya asal sama Sudiro. Saya Pak, Ya. lalu saya cara memasak air Pak. Step pertama, ambil panci. Step kedua, tuangkan air 200 ml ke panci tersebut. Step ketiga, letakkan di kompor dan hidupkan kompor. Step keempat, tunggu hingga air meluap-luap. Meluap. Mendidih ya. Mendidih. Harus pakai kata baku. Step terakhir, matikan kompor lalu air siap. Minum ya. Tidak ditunggu dingin dulu. Jadi sumbi. Bagus sekali apresiasi untuk teman-teman. Karena dia sudah menyertakan. Tidak, sebagian kurang Pak. Sebentar. Karena dia menyertakan kata kerja pemerintah seperti adil kakak ini. Kamu juga sama. Cuman karena berita juga itu. Cuman dia kurang jelas karena rokok ya. Saya sendiri tidak merokok sih. Boleh ramalan dia bisa. Saya tes prosedur mengocok telur. Mengocok telur. Iya. Pertama siapkan sebutir telur. Ketok dan pecahkan telur hingga dia jatuh ke mangkok. Lalu kita kocok-kocok pakai pengocok. Oh. Habis dikocok-kocok, jadilah kocokan telur. Bocoran dulu. Oke, baik sekali kalian bertiga ya. Beri. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan per kelompok. Jadi kalian mau pulang. Dan ini dulu ya. Gitu kan? Kerjaan dulu ini nggak susah loh. Ini Bapak kasih waktu 5 menit juga ya. Tolong kerjakan semampu kalian. Kalau mampu, mampu ya. Ada tugas. Ayo, dikerjain. Sebenarnya sudah 5 menit. Jadi Bapak ambil lagi ya, anak-anak. Lupa. Sudah. Lupa. Bapak mau? Lupa. Sudah sampai. Sudah sampai. Bapak mau pulang. Sudah. Nah.
Mungkin ini sudah kesorean dan Bapak juga mau pulang. Alangkah baiknya kita akhiri saja pertemuan kali ini ya. Kalau untuk kesimpulan, mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri kalian apa sih teks prosedur itu. Jadi tolong kelasnya dia tuh silakan dipimpin doa. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, kalau Pak tutup pertemuan hari ini.